Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah dan inayahnya serta sehat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran PAI secara online. Sebelum materi ini kita bahas, marilah kita terlebih dahulu berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pada kesempatan kali ini bahasan yang akan kita bahas sama dengan sebelumnya, yaitu bab toharo, materi najis. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian najis. Kedua, anak-anak dapat menjelaskan macam-macam najis. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan bagaimana cara menyucikan najis dengan benar. Coba perhatikan, apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menempel pada badan, pakaian, atau tempat ibadah, sehingga menyebabkan ibadah tidak sah. Perhatikan peta konsep di bawah ini. Di situ terdapat macam-macam najis. Ada najis mukhafafah, najis muwaladah, dan najis mutawasithah. Para ulama fikih secara umum membedakan najis ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah, najis mutawasithah, maupun najis muwaladah. Kenapa berbeda-beda? Karena sebabnya pun berbeda-beda. Coba simak penjelasan berikut ini. Najis mukhafafah atau najis ringan, sebabnya air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya saja. 2. Najis mutawasithah atau najis sedang. Sebabnya kotoran manusia atau kotoran binatang, darah, nanah, bangkai. Kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan mayat manusia bukan termasuk najis. Ketiga, najis mughaladah atau najis berat. Sebabnya air liur atau kotoran anjing dan babi yang mengenai suatu benda. Jelas ya? Coba perhatikan gambar najis berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat gambar-gambar yang menjadi penyebab baik najis mukhafafah, mutawasithah, maupun najis mughaladah. Sudah jelas ya? Nah, bagaimana cara menyucikan najis-najis tersebut? Yang pertama, najis mukhafafah dengan cara memercikkan atau menyiramkan air pada benda yang terkena najis dengan syarat air tersebut air yang suci dan menyucikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika terkena kencing anak perempuan harus dibasuh. Sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki cukup disiram dan dipercik air padanya. Jadi yang diperciki air atau disiram dengan air tersebut pakaian atau apapun benda yang terkena najis mukhafafah. Kedua, najis mutawasithah. Cara menyucikannya dengan air yang suci dan mengalir atau air suci menyucikan, di mana dibasuh dengan air yang bersih sampai hilang wujudnya, bau, rasa, dan warnanya.
Yang ketiga, najis mughaladhah atau najis berat tadi, cara menyucikannya dengan cara pakaiannya atau benda yang terkena najis tersebut dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah yang artinya sucinya tempat atau perkakas salah seorang dari kamu jika terkena atau dijilat anjing, hendaklah mencuci benda tersebut sampai 7 kali. Permulaan dari 7 kali harus dengan tanah atau turab. Nah, najis mutawasito masih dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak tampak wujudnya, baik bau maupun rasanya. Sedangkan najis ainiyah artinya najis yang masih jelas zat, warna, rasa, dan baunya. Nah, seandainya pada benda atau apapun yang terkena najis tersebut, warna atau baunya sulit untuk dihilangkan, maka najis yang ada pada benda tersebut termasuk najis yang dimaafkan. Nah, cara mencucikannya bagaimana? Ya, cukup dengan menghilangkan air jika najis itu masih kelihatan, dan jika tidak kelihatan, tidak dicuci pun tidak apa, sehingga sah untuk dipakai ketika akan melaksanakan ibadah, karena najis itu termasuk najis yang dimaafkan. Nah, contohnya dulu pernah saya sampaikan, kalau untuk najis hukmiyah yaitu kotoran atau air kencing yang sudah lama kering. Nah, hanya ada baunya saja. Tapi kalau contoh najis ainiyah bisa juga pakaian atau ya biasanya itu pakaian ya yang terkena kotoran adik kecil kita yang buang pup di situ, kemudian sudah dibersihkan kotorannya, disiram dengan air, disabun, dikasih apa, tapi masih ada nodanya. Nah, itu ketika sudah dibasuh masih ada. Nah, itulah yang disebut dengan najis ainiyah. Dan hal yang demikian ini boleh digunakan untuk, kalau digunakan ibadah masih boleh digunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.